Pernah ngerasa aneh nggak sih? Gaji kayaknya naik terus. Tapi kok tabungan segitu-gitu aja ya? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Dan ini bukan soal Anda kurang usaha, tapi ini soal sebuah sistem. Hari ini, kita bakal bongkar bareng-bareng apa itu yang namanya perangkap gaji. Nah, kutipan ini mungkin jelek banget ya rasanya. Anda lihat slip gaji, angkanya gede, dan mikir, harusnya gue aman dong, tapi kok kenyataannya malah makin stres dari sebelumnya. Nah, ini gejala pertama dari perangkap yang mau kita bedah. Nah, ini dia kuncinya. Perasaan kayak kejebak itu bukan sepenuhnya salah Anda loh. Itu hasil dari sebuah sistem yang, jujur aja, dirancang dengan sangat cerdas buat bikin kita terus lari di tempat. Siap buat lihat cara kerjanya? Oke, biar gampang ngertinya, kita kenalan dulu sama Sarah. Kalau dilihat dari luar, hidupnya Sarah ini kayaknya sempurna banget. Dengan gaji tahunan $85.000, dia ini termasuk golongan berpenghasilan tinggi loh. Harusnya sih aman ya, tapi kenyataannya jauh dari itu. Coba deh kita lihat, kemana aja larinya gaji Sarah. Dari $2.458 yang masuk, duitnya langsung pecah. Buat sewa, buat mobil dan bensin, belanja bulanan, dan tahu-tahu sebelum dia sadar, yang sisa tinggal $48. Gila kan? Angkanya gede di awal, tapi nguap gitu aja. Nah, inilah yang disebut ilusi kemakmuran. Gaya hidupnya kelihatan oke, tapi kekayaannya nol besar. Jadi, mekanisme ini ada namanya, yaitu fragmentasi uang. Dan ini tuh senjata psikologis yang kuat banget. Gini, uang Anda tuh nggak hilang sekaligus dalam satu transaksi gede, tapi dikikis pelan-pelan sama pengeluaran-pengeluaran yang rasanya wajar dan pantas-pantas aja. Jadinya Anda nggak merasa bangkrut, Anda cuma ngerasa, ya sibuk aja bayar ini itu. Oke, sekarang kita lihat bagian yang lebih ngeri lagi. Gimana caranya jebakan ini makin ngenceng ngejepit pas gaji Anda naik? Dan yang paling ironis, jeruji penjaranya ini sering kali kita bangun sendiri loh, lewat pilihan-pilihan kita. Nah, ini dia dua jebakan utamanya. Yang pertama, inflasi gaya hidup. Gampangnya, begitu gaji naik, pengeluaran otomatis ikutan naik. Beli mobil baru, pindah ke apartemen yang lebih gede, ya kan? Anda ngerasa, pantas kok dapat itu. Tapi, ini langsung memicu jebakan kedua, borgol emas. Semakin mewah gaya hidup Anda, ya semakin Anda terikat sama pekerjaan yang bayarin semua itu. Udah deh, gak bebas lagi. Ini nih, ironi yang paling kejam dari sistem ini. Setiap kali dapat kenaikan gaji, rasanya kayak selangkah lebih dekat sama kebebasan. Padahal, sebenarnya itu tuh jerat yang makin kenceng ikat leher kita. Oke, mungkin sekarang Anda mikir, ya udah, solusinya gampang, gajinya harus lebih gede lagi dong. Tapi, yakin itu solusinya? Coba kita lihat kisah David, biar kita tahu kenapa perangkap ini malah makin kuat buat orang yang gajinya tinggi. David ini contoh yang sempurna banget. Gaji udah 6 digit, kerja di bidang teknologi, tapi dia nggak bahagia. Kenapa? Kewajibannya banyak banget. Cicilan rumah, 2 cicilan mobil, sama biaya sekolah swasta anak. Terus, dia dapat kenaikan gaji $20.000. Wah, kayak angin seger kan? Tapi, leganya cuma sebentar. Tiba-tiba ada aja biaya perbaikan mobil, kenaikan iuran ini itu. Pokoknya ada aja kebutuhan dadakan. Duit tambahannya itu lenyap. Dan tingkat stresnya balik lagi ke titik nol. Sama persis. Nah, ini dia jantung dari desain perangkap ini. Celah antara pemasukan dan pengeluaran Anda, itulah sumber kebebasan finansial yang sebenarnya. Dan tujuan utama sistem ini adalah memastikan celah itu nyaris nggak ada sama sekali. Oke, kita lupain dulu Sarah dan Devi. Sekarang kita ngomongin Anda. Saya punya satu pertanyaan, simple aja. Mungkin jawabannya bakal bikin nggak nyaman, tapi ini penting banget. Coba jawab pertanyaan ini di dalam hati. Jawab sejujur-jujurnya ya. Kalau besok Anda berhenti kerja, kira-kira berapa lama Anda bisa bertahan hidup? 1 bulan? 3 bulan? Atau malah kurang dari itu? Jawaban Anda, itulah ukuran kebebasan Anda yang sesungguhnya saat ini. Gimana? Kalau jawaban tadi bikin Anda agak deg-degan, tenang, Anda nggak sendirian. Ini ada fakta yang cukup mengejutkan. 60% profesional ada di posisi yang persis sama. Orang-orang yang dari luar kelihatannya sukses, padahal sebenarnya mereka cuma berjarak 1 slip gaji dari bencana finansial. Jadi, apa yang selama ini kita sebut stabilitas atau kerjaan aman, itu sebenarnya bisa jadi bentuk penjara. Iya sih, penjaranya nyaman, fasilitasnya bagus, tapi ya tetap aja itu penjara. Oke, kita udah bedah masalahnya dari A sampai Z. Sekarang, bagian yang paling penting, gimana caranya keluar dari sini? Kabar baiknya adalah, begitu Anda paham sistemnya, Anda itu udah pegang kuncinya. Yuk, kita lihat cara bongkarnya.
Langkah pertamanya adalah mengubah total pertanyaan yang kita ajukan ke diri sendiri. Coba deh lupain dulu pertanyaan kayak, gimana ya caranya dapat promosi? Ganti jadi, ini duit gue kemana aja sih perginya? Atau, gimana caranya gue bangun aset, bukan nambahin kewajiban? Ini perubahan mindset yang fundamental banget. Oke, ini dia peta jalan keluar buat Anda. Catat ya. 1. Sadari bedanya pendapatan sama kekayaan. Gaji itu pendapatan, itu sementara. Kekayaan itu permanen. 2. Serang celahnya. Maksudnya, sengaja bikin pengeluaran Anda lebih rendah dari pemasukan. 3. Uang dari celah tadi jangan didiemin, arahkan ke aset. Beli aset yang bisa kerja buat Anda. Dan 4. Ini yang paling krusial buat awal-awal. Bangun dana darurat buat 3-6 bulan biaya hidup. Itu adalah gerbang pertama menuju kebebasan. Nah, ini tujuan akhirnya. Kebebasan sejati itu bukan soal berapa besar gaji Anda, tapi soal punya pilihan. Pilihan untuk bisa bilang enggak ke kerjaan yang Anda benci. Pilihan untuk berani ambil risiko. Pilihan untuk benar-benar jadi tuan atas hidup Anda sendiri. Dan tolong ingat ini baik-baik ya. Keluar dari perangkap ini tuh bukan buat orang yang super pinter atau super beruntung doang. Enggak. Ini murni soal kesadaran. Fakta bahwa Anda masih menyimak sampai detik ini, itu artinya Anda udah sadar. Dan sadar, itu udah setengah dari kemenangan. Jadi, setelah kita bongkar semua ini, pertanyaannya sekarang buat Anda. Apa satu langkah paling kecil yang bakal Anda ambil hari ini? Jangan sampai pencerahan ini nguap gitu aja. Jadikan ini titik balik Anda. Coba deh, tentuin sekarang juga apa langkah pertama Anda.